Sekitar 1 minggu yang lalu, teman-teman mungkin ada di mana di sekolah ya? Hari Sabtu kan? Masih sekolah, ya kan? Dalam kurang lebih 1 minggu ini kira-kira adalah merasa sebuah perubahan dalam kehidupannya, ada nggak? Berubah jadi baik atau lebih baik lagi atau seperti biasa atau lebih buruk? Biasa. Alhamdulillah. Boleh dulu tepuk tangan dong. Ya, sekitar 17 tahun yang lalu saya juga seperti teman-teman tahun 2001 ikut pelatihan yang benar, ya, Iman juga Untai. Yang dari Untai mana? Wih banyak. Nah, jadi datang ke sana sebenarnya waktu itu hanya ingin melarikan diri dari tugas rumah saja. Jadi waktu itu liburan, kawan ada satu OSIS ngajak, ini kebetulan ada pesantren kilat. Nah tapi lokasinya tidak di Barabar. Saya kan aslinya orang Barabar sini. Lokasinya di Amuntai. Kakak bilang, ya udah kita izin dulu kan. Jadi berangkat niatnya tuh yang penting satu kabur dari rumah, bebas tugas dulu kan. Yang kedua karena masa-masa mulai remaja ya, remaja sudah mulai ya. Biasanya hunting lah ya, Pak. Ya, biasa lah. Di balik orang yang sukses banyak mantan yang menyesal. Ya. Waktu itu salah niatnya, makanya luruskan niat ya. Jadi waktu itu bukan cari pacar, tapi cari perhatian aja, caper lah ya. Tapi datang ke sana ternyata awalnya dikira nginapnya di hotel. Ya, ternyata trainingnya di sekolahan. Ya. Dikira mandinya di kamar mandi enak, ternyata mandinya di kolam. Kolam besar. Nah, tapi saya nikmati alhamdulillah sampai kenangan yang paling ingat itu adalah salah satu teman kami cewek itu di Setengah Kabuan. Jadi rupanya ada anggota peserta LBT yang iseng, jadi di bawah itu ada sarang tabuan di tawaknya. Nah, yang kenanya beginian, jadi di tawaknya akhirnya dikopunginya oleh tabuan ya. Nah, apa? Halo tabuan. Nah, jadi itu kenangan 2001 dulu di Mandua Amuntai. Dan akhirnya karena trainingnya dulu di Amuntai, akhirnya dapat istri orang Amuntai. Jadi akhirnya kalau trainingnya di Barabar lebih di Barabar. Kebetulan kakak istri kalau yang tahu di Amuntai, alhamdulillah istri kakak anggota DPRD di Amuntai, nama beliau Ibu Erika Juni ya, yang punya salon bos. Tahu ya? Nah itu istri. Tahu kan? Jadi apa? Walaupun kakak belum jadi wakil rakyat, tapi istri sudah jadi wakil rakyat. Karena juga di Amuntai itu sering kalau hari Jumat, kalau pian bina dari Sasa sama habis maghrib itu kakak ngisi siaran inspirasi Bandungan di Amuntai TV. Nah mungkin kalau ada penontonnya kayak pernah kenal ya, yang benar kakak kebetulan ngisi itu keliling sekolah dari Amuntai. SMA 1, SMA 2 sampai di Amuntai TV. Nah itu sedikit saya memori kenalan dengan histori saya di PII sekitar 17 tahun. Jadi usianya teman-teman ini udah berapa? Berarti pas kakak itu training dia masih lagi dalam hal jelas. Masih di posisi. Malam hari ini insya Allah Kamis 1-2 hari lagi kita ada di sini. Kita manfaatkan waktu karena sebenarnya sih kalau kita ingin bongkar masing-masing permasalahan yang ada di dalam diri kita, mungkin satu orang cerita bisa sampai 1 minggu baru selesai ya. Nah, tapi masing-masing dari kita bisa memaksimalkan waktu yang ada ini untuk sama-sama bisa mencari jati diri sebenarnya. Teman-teman pasti kadang bangga ya. Kalau ada nih, misalnya nih ada orang Barabai, jadi ustadz terkenal seperti Abu Somad, misalnya kan. Anda orang Barabai atau Anda orang Kalsel aja, pada saat ada ustadznya terkenal, atau Barito Putra aja atau juara gitu ya, jadi juara Liga Indonesia.
itu kayak ada perasaan bangga, benar nggak? Nah, artinya apa? Pernahkah kebayang teman-teman, Ustadz itu bukan orang lain, tapi adalah orang yang setiap hari Anda lihat di cermin media itu diri Anda. Jadi mulai hari ini kita harus berpikiran, Anda kan sudah di training nih, ada di semua ini sudah hampir 1 minggu di training. Berpikiran jangan lagi hanya jadi penonton. Someday ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun dari sekarang, Anda adalah orangnya di situ. Karena kakak dulu di training di PI berpikiran seperti itu. Dulu ingat banget student today, leader tomorrow. Akhirnya terbukti. Kakak pengen dulu hanya ingin menjadi seorang pengajar, akhirnya saya jadi dosen. Saya ingin menjadi seorang yang bisa diliput media di TVRI Kalsel. Saya sering isi, pernah ngiyangin sholat Idul Fitri juga di TVRI itu. Kemudian ada punya rubrik sendiri di Bipos Radio. Kemudian di Amuntai, alhamdulillah bisa ngisi Amuntai TV di Purwakarta sini, di Balai sini. Kakak juga rutin ada punya acara suara inspirasi Purwakarta setiap Rabu malam. Dulu hanya pikiran mendengar orang sukses, melihat orang sukses, kemudian membaca biografi orang sukses. Tapi alhamdulillah lewat keseriusan, ya, lewat kerja keras dan kerja cerdas, kerja ikhlas, akhirnya orang yang dulu pernah kita hanya melihat ya, akhirnya kita yang ada di sana. Ingin nggak teman-teman? Pengen nggak? Ya, suatu hari 5 tahun, 10 tahun ke depan ada yang diliput media, ya, ada yang banyak mengajak orang ke surga lewat dakwah-dakwah yang Anda sampaikan. Kita punya ada yang namanya Ustadz Azhari. Azhari itu di bawah saya kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun. Dia lomba yang dari Azhari ya, tahu Ustadz Azhari ya, yang biasanya sama Ustadz yang pagi jamaah gitu. Nah, itu ada Ustadz Azhari namanya dari Medan. Itu juara dakwah yang kalau tidak salah yang di TPI, apa yang di TPI Indonesia yang setiap bulan Ramadan. Itu kader beda. Kader Batra. Jadi yang memplotkan sampai dia bisa juara itu di training lewat kader training Batra. Coba bayangkan, teman-teman harus berpikiran, harus luas berpikiran, berpikir besar, berpikir dan berjiwa besar. Karena bagi kita ini diberikan Allah potensi luar biasa, ya. Jadi kalau teman-teman hari ini setiap 1 detik merekam 1 informasi tanpa tidur itu perlu 350 juta tahun baru otak kita baru penuh. Jadi jangan berpikiran Kak, nanti kalau kebanyakan belajar nanti jadi gila. Nah, itu tidak mungkin. Yang bisa jadi gila itu kalau ya tidak bisa menerima kenyataan hidup, stres, stop gitu, ya. Nah, jadi mulai hari ini Anda semua mulailah ditata benar-benar diri, ya. Anda sudah melihat, Anda sudah masuk wadah yang tepat. Jadi kita ini, walaupun kita orangnya biasa, tapi dapat kendaraan yang hebat, insya Allah kecepatannya juga luar biasa. Kata istilahkan PI itu adalah kendaraan luar biasa, ya. Jadi pernah ada salah satu pakar yang namanya Jim Rohn, itu pakar pendidikan di Amerika mengatakan, kalau kita ingin hidup itu di atas rata-rata, maka tidak cukup dengan hanya sekolah, harus ikut organisasi. Teman-teman kalau mau melihat masa depan, lihat orang yang ada di depan kita. Apabila orang yang di depan kita membuktikan ternyata 5-10 tahun dia aktif di sana, jadi wakil presiden, jadi gubernur Jakarta, jadi gubernur Kalsel, Sakirin, jadi beberapa tokoh di Indonesia. Kain Patwa salah satunya yang baru meninggal adalah tokoh PI. Apabila kita melakukan hal yang sama, berarti kita juga nasibnya kurang lebih sama, ya kan? Nah, adik-adik semua ini ibaratnya hanya seorang sopir biasa, tapi dikasih mobil Formula One. Walaupun cuma sopir biasa, tapi dapat mobil Formula One, pastinya kalau Anda kendarai kecepatannya lebih cepat daripada orang yang biasa ada di luar, ya kan? Nah, jadi bersyukurlah Anda itu semua ini sudah masuk kendaraan yang tepat yaitu BI, ya. Kita bersyukur dulu, kita takbir dulu. Allah Akbar. Nah, jadi itu sedikit pengantar kakak ya tentang betapa bersyukurnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kita berjamaah seperti ini. Makanya kakak ya, walaupun sudah di PI itu tahun 2006 kan sudah out, maksudnya itu tidak aktif lagi. Tahun 2001 sampai 2006 cuma 5 tahun, ya. Saya dulu ketua daerah di Balai, kemudian saya ikut training di PI-nya, instrukturnya di Semarang, Advan-nya di Semarang, kemudian trainingnya di Mandua, Amuntai tadi, intermediate-nya di Banjarmasin. Tapi 5 tahun saya selama di PI itu kami alhamdulillah waktu kejadian di Aceh, kakak itu jadi ketua komite peduli pelajar Aceh, itu dapat kurang lebih 2 kontainer bantuan untuk Aceh. Kami lakukan perjalanan dana puluhan juta, kurang lebih berapa 900 juta kita dapatkan dari PI saja. Jadi saya merasakan 5 tahun belajar ikut di PI itu lebih besar, ya. Bahkan saya katakan cuma 7 hari, 8 hari untuk ikut training RBT di PI itu lebih hebat dampaknya daripada sekolah beberapa tahun. Nah, maka dari itu kita syukuri ya, kita bisa berjamaah di sini. Yang paling penting habis pulang dari sini, ya. Jadi bukan di sininya. Kalau di sini kita mungkin semangat, ya, belajar semangat, mengkaji, sembahyang jamaah semangat. Yang paling penting itu habis pulang dari sininya nanti, ya. Karena kalau domba, ya, kambing itu terpisah dari jamaahnya, mudah diterkam serigala. Jadi kalau kita ingin hidup kita tetap dalam kerangka hidayah,
taklim misalnya 1 bulan sekali kita adakan semacam forum tanya jawab motivasi taklim seperti itu, boleh nanti kita adakan. Nah, jadi supaya apa? Supaya jamaah ini tetap kuat gitu kan. Nah itu sedikit memotivasi teman-teman karena kita ini kalau boleh dikatakan numpang lewat aja di dunia ini ya. Kita paling maksimal sekarang usia 80 sampai 90 lah. Nah, tapi kita nanti antri pada masyarakat itu menunggu hari berikutnya untuk apakah kita akan dimasukkan ke surga dan neraka itu begitu lamanya. Artinya apa? Karena kemarin waktu di 3 hari yang lalu itu ada daerah di Alam Biu, ya, di sebuah pernikahan, habis itu pulang. Saya tanya kemarin ada berita bagus, ternyata ada sebuah kuburan yang pas dibuka kuburan itu nggak hancur mayatnya. Ternyata di depan rumah yang teman kami tadi. Habis itu saya tanya gimana ceritanya. Jadi pas dibuka mayatnya itu 42 tahun sudah dikubur, itu masih utuh gitu. Nah ternyata dibuka ceritanya yang masa lalu beliau, kenapa beliau masih utuh, ya, tidak ada sama sekali, badannya itu masih kayak hangat-hangat gitu kan. Ternyata beliau adalah orang yang satu ya, seperti teman-teman ini suka mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang kedua, beliau adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, rajin sholat berjamaah di masjid. Jadi teman-teman, saking hebatnya kalau kita mengamalkan Al-Quran, kita berdakwah, ya, kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, bumi pun tidak mau, ular pun tidak mau makan jasad kita. Nah ini yang namanya mulia luar biasa, ya kan? Jadi kita ingin nggak kira-kira nanti pada saat setelah meninggal jasad kita tetap utuh, kita merasakan lapang di kubur, ingin ya? Nah, maka dari itu mulai hari ini kita harus menentukan identitas diri kita. Jadi maksud kakak, jangan sampai kita yang pacaran, yang maksiat, yang menjilat banyak ajaran, berarti itu ada kawan di neraka. Jangan gitu, ya. Jangan gitu. Jadi jangan ada semacam pembenaran, ya. Biar kalau kena knalpot aja, nyaman lah. Ya, sekali kena knalpot kepanasan, peluyuhnya itu makanya luar biasa, ya kan? Nah, jadi maksud kakak, coba Muhammad Ali yang petinju hebat itu, dia ngomong kenapa saya setiap hari membawa korek api di dalam kantong mancis. Karena apa? Pada saat saya ingin melakukan maksiat, saya nyalakan itu, saya temukan ke kanan, beginilah, ini aja panas, nggak sanggup, apalagi nanti disiksa di neraka. Sehingga Muhammad Ali itu berpikiran tidak akan melakukan maksiat karena diingat dia melihat ini betapa panasnya. Nah mudah-mudahan kalian itu semua ini kan dari sejak ini sudah bisa disadarkan tentang agama. Ya, sekali lagi dunia ini bila lahu walaki, hanyalah permainan dan senda gurau saja. Kita di sini ini sebenarnya hanya mempersiapkan untuk kehidupan berikutnya. Yang kalau sudah masuk di surga, itu unlimited, kan mau sebebas-bebasnya hidup, tidak ada apapun lagi batasan. Jadi maksud kakak, agama ini membatasi, tapi tidak mengekang. Paham kan? Pian dibatasi, pian yang belum cukup umur, belum cukup ini, jangan melakukan pergaulan bebas, ya kan? Tapi kalau sudah siap, boleh kan nikah, betul kan? Artinya apa? Dibatasi tapi tidak dikekang. Sama kayak orang puasa, makan dari imsak sampai maghrib, tidak boleh makan, tapi itu boleh nggak makan? Artinya dibatasi tapi tidak dikekang. Apabila dia bisa mengendalikan hawa nafsu ini, bisa mengendalikan amarah, bisa mengendalikan kehidupan emosi ini, insya Allah hidup dia nyaman. Jadi dunia ini akan menjadi nikmat buat dia dan surga yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin. Nah itu dulu sebagai pengantar ya, jadi semua. Nah sekarang ini kita semacam ini aja menggali apa sih yang belum ketemu di dalam kehidupan teman-teman ini. Karena sebuah pepatah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, ini saya tidak tahu apakah hadis. Barang siapa bisa mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau dia ini bisa tahu dari mana, untuk apa, akan kemana, maka niscaya dia akan kenal sama Allah. Jadi semakin kita bisa kenal tentang diri kita, sebenarnya kita bisa mengenal hakikat diri kita, maka kita akan semakin kenal dekat sama Allah. Nah, sehingga kita merasa, aku kan dalam mau melakukan ini, kenapa nih di kanan itu ada malaikat, apa di kanan laki atlet ya yang mencatat amal baik, amal buruk. Dan kita merasa ma'iyatullah itu merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Bila kita kayak gitu, insya Allah hidup kita senantiasa bisa. Jadi sedikit ada khilaf langsung bisa istiqlal, langsung bisa. Jadi baratnya itu kadang melenceng jauh, langsung bisa baik lagi, langsung bisa baik lagi. Nah pada itu kita coba gali apa saja sih yang masih ada kendala di dalam itu. Coba ambil kertas satu lembar dulu, ambil kertas satu lembar. Ya. Nah sekarang coba kertas itu dipotong.
Oh, ya. Ya. Udah ya, kita digambar-gambarkan. Oke, sekarang sudah. Nah, kertas ini, kakak tanya dulu. Ini pertanyaan dulu ya, tidak usah dilakukan dulu misalnya. Karena kita kalau misalnya ini dibagi jadi 8 bagian sama besar bisa? Bisa ya, tapi jangan dulu ya. Jangan dulu, saya mau tanya dulu. Berarti kalau 8, 12 bisa? Bisa. Bisa? Bisa ya? Dilipat jadi 12 bagian sama besar bisa? Bisa. Bisa? Bisa? Bisa ya? Nah sekarang, karena beri waktu 30 detik, bikin jadi 10 bagian sama besar. 10. Sudah? Kakak sudah? Ya. Sudah. Sekarang dibuka. Ya, buka. Siapa yang pulang? Nah, sekarang pulang lagi. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Udah. Berapa? Caranya gampang sebenarnya. Bagi 2 kali 5 ya. Nah, tadi ada yang tipe, tadi ada yang tipenya mikir dulu baru kerja. Nah, tapi ada yang kerja dulu mikir kan. Jadi lipat pas dibuka 32. Nah, ini ibarat kalau mandi itu biasanya masuk ke dalam kamar mandi dulu baru persiapkan dari kamar mandi. Mama, kita ambil anak dong. Nah, tipikal teman-teman yang tadi ke bawah emosi itu sebenarnya perlu sedikit semacam menambahkan kemampuan berpikirnya ditambah. Karena kemampuan imajinasi Anda masih lemah. Paham maksudnya ya? Kan kita minta tadi 30 detik bikin 10 segi 4 sama besar. Itu kan sebenarnya kalau kita orang yang mahir berimajinasi, dibayangin dulu, ya kan? Oh, 10. 10 ini berarti 2 kali 5 atau 1 kali 10. Bisa nggak? Bisa, 1 kali 10 bisa. Benar nggak? Ini dilipat kayak buat nyamuk, tapi dibikinnya jadi 10. Paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak anehnya buat nyamuk tuh. Atau 10 itu adalah 2 kali ini 2 kali 5. Berarti 2 baru 5 kali ini. Nah, bagi yang tadi bikin langsung 10 tepat, itu satu kita kasih apresiasi dulu. Beri tepuk tangan dulu dong ya. Kenapa? Mungkin dia tidak pernah ikut permainan ini, belum pernah. Tapi dia sudah memakai imajinasinya. Oh iya, 10 segini nih, harus dilipat kayak gini. Nah ibaratnya teman yang tadi udah bisa tepat 10 itu, dia logikanya udah mulai bermain. Karena manusia ini kan diberikan Allah yang namanya akal. Manusia sama kucing bedanya apa? Beda akal. Kucing ada nafsu, manusia ada, tapi kucing nggak ada akal. Makanya binatang itu nggak bisa bikin kebun manusia, tapi manusia bisa bikin kebun binatang karena punya akal. Ya. Nah artinya apa? Perintah Allah di dalam Al-Quran, apalah takilun, apalah tatafakkarun, itu harus kita benar-benar fungsikan. Ya. Diistilahkan dalam sebuah penelitian. Ya. Jadi ikan salmon itu hanya dikaruniai 150.000 sel otak, tapi dengan dengan sel otak yang seperti itu aja, salmon bisa hidup di laut, bertelur di hulu sungai. Tapi bukan di barat baik kan ya, di hulu. Maksudnya itu dia akan naik ke sungai sampai ke daerah hulu yang banyak bebatuan. Ya, silakan nanti baca biografi atau ininya ikan salmon seperti itu. Lebah, ya yang tawon tadi atau tabuan tadi, itu hanya diberikan 15.000 sel otak, dia bisa terbang sejauh 7 km dan pulang tanpa nyasar ke sarangnya lagi. Dan manusia itu diberikan 1 triliun sel otak. Makanya kalau pian malas mikir, itu terlalu. Kita harus mau memanfaatkan yang namanya kemampuan yang diberikan Allah, potensi yang luar biasa ini. Ya, maka dari itu
Anda sudah tahu nih potensi Anda luar biasa. Tinggal dimanfaatkan. Waktu sama, benar nggak? Adik-adikku sama nggak 24 jam sama presiden? Waktu sama kan? Sama yang habis Quran 30 juz sama nggak? Kita diberi waktu 24 jam. Sama ya? Sama Ibu Risma yang menjadi wali kota Surabaya 24 jam juga, ya kan? Berarti kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Oke, nah itu adalah mengingatkan ke teman-teman, tapi bukan berarti yang tadi salah itu bodoh, tidak, tapi hanya perlu menambah kemampuan berpikir saja, ya. Jadi kalau adik-adikku nanti menghadapi sebuah masalah, coba dibawa berpikir dulu, harus merespon marah dulu, tidak harus merespon dengan cara bereaksi yang negatif dulu, tapi dipikirin dulu. Oh inilah informasinya ini, coba dianalisa dulu. Jangan-jangan kita melihat kulitnya saja peristiwa itu, akhirnya kita salah dalam menilai. Oke, sekarang ini ada 10 kolom. Coba kakak yang tahu yang sampai hari ini, ya, yang sampai hari ini saja. Jadi bukan sampai minggu kemarin. Minggu kemarin pas datang kakak yakin masih ada permasalahan misalnya bingung, ya, malas beribadah. Mungkin selama seminggu ini sudah mulai berkembang permasalahan itu. Yang sampai hari ini saja, permasalahan apa? Ya, entah itu kebiasaan buruk, entah itu adalah kesehatan, entah itu adalah prestasi, entah itu adalah permasalahan keluarga. Tulis di 10 kolom ini permasalahan yang ada di dalam diri kita. Coba, silakan. Berarti kan yang 32 silakan. Ya, itu mulai. Misalnya ya, satu, ini ambil contoh satu aja. Permasalahan yang Anda masih hadapi adalah apa namanya? Suka menunda, ya. Itu suka menunda, tidak tepat waktu, ya. Atau malas beribadah, atau mungkin masih ingin melakukan maksiat yang ini misalnya, tapi Anda saja yang tahu. Nah, coba ditulis, atau permasalahan lain, kecanduan gadget, atau permasalahan tidak bisa menghormati orang tua, ya, prestasi masih lemah, atau mungkin permasalahan susah menghafal, atau permasalahan mungkin susah mengendalikan makan, atau tidur, ya, misalnya susah bangun pagi. Tulis, kita ingin melakukan yang namanya evaluasi diri. Tapi untuk yang sampai hari ini, bukan sampai yang Anda datang ke sini kemarin. Coba kita deteksi apa saja yang masih ada kekurangan. Tapi kalau ulun dari sampai 10 nggak ada masalah. Kalau ada yang lebih, nggak ada masalah. Semakin kita tahu diri kita, semakin kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, oke, silakan ditulis permasalahannya, poin-poinnya. Jadi satu kolom satu ya. Ya, silakan. Jadi kita menilai kapan gambarannya. Kalau di dalam manajemen itu ada yang namanya analisa SWOT. SWOT itu udah pernah lihat kan? Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nah, yang kita tulis hari ini adalah kelemahan, ya. Kemudian peluang kita. Kemudian potensi kita itu nanti dibalik ini. Kita lihat dulu kelemahan kita apa. Sehingga dari kelemahan itu kita bisa memunculkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, mari kita gali itu, ya. Jadi sambil ngantok-ngantok, coba sambil direnungi apa ya Pak. Oh iya dulu nih kayak sampai begini masih aja lawan mama abah masih apa namanya kurang bakti. Dulu nih masih penyupan. Ulun ini masih kadang suka apa namanya membicarakan kawan di belakang. Ulun ini masih kadang apa namanya berpikiran hidup ini kayaknya Allah tuh kada adil. Ada mungkin yang kayak gitu. Karena ada waktu habis misi pelatihan di SMS, katanya merasa hidup itu kayak bertubi-tubi dapat musibah. Akhirnya mengatakan Allah hanya kada adil karena dalam ulun ini. Kenapa ulun ini ditimpa musibah terus menerus? Nah, oke, sekarang kita boleh sharing, ya. Jadi boleh dijelaskan lengkap atau mungkin sedikit. Saya akan memfeedback, ya. Jadi masing-masing coba jelaskan tentang kelemahan ini. Sehingga apa? Sehingga malam hari ini juga kelemahan-kelemahan ini bisa kita mulai tekan sampai kalau bisa kita hilangkan kehidupan kita. Kalau ada yang merasa kayaknya tidak layak dibacakan, tapi ini kita di sini forumnya jujur aja. Tapi kalau misalnya yang ini ulun sensor kan masalah. Ya, yang tanpa sensor aja, yang disensor, yang penting dia tulis, ya nggak bisa dibacakan. Yang layak yang harus sampaikan tentang kelemahan diri sampaikan. Karena
kelebihan diri terus, itu apa namanya, orang insya Allah akan tahu. Karena biasanya manusia itu terbiasa untuk menunjukkan kelebihannya, ya kan? Tapi yang biasanya yang tidak orang tahu itu adalah kelemahan. Sehingga orang tidak tahu bahwa kita sebenarnya ingin dibantu oleh orang lain. Nah, maka dari itu, ini kan kita seperti satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Jadi kita ini seperti satu bangunan. Dengan mengatakan bahwa kita punya kekurangan di sini, mudah-mudahan yang lain bisa membantu memotivasi untuk lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Sampaikan yang sudah ditulis. Ya, silakan. Pertama kurang pede. Ya. Saya kurang dalam seperti berbicara dengan orang banyak itu kurang. Jadi suka telat. Bisa mengendalikan diri saya di rumah. Prestasi saya masih kurang dan pengalaman saya masih kurang. Ya. Gitu ya. Nah, tapi yang paling penting ada komitmen. Kalau kayak Mas tadi, solusinya adalah coba kita diobati. Kurang pede, mungkin salah satu minggu di sini mulai pede, ya kayak ya. Nah, udah mulai menyampaikan terstruktur, tidak gugup lagi. Nah, yang terakhir tadi apa? Pengalaman masih kurang kan, semakin kita aktif di organisasi ini semakin banyak pengalaman, ya. Sip ya. Mudah-mudahan dengan kita ungkapkan ini kita ada komitmen untuk mengubah. Oke, terima kasih. Boleh applause dulu dong dokternya ya. Ya, berikutnya. Pertama, prestasi kurang. Kedua, tidak menghafal. Tiga, tidak bisa membagi waktu yang baik. Empat, kurang pede. Ya, yang paling berat dari yang itu yang mana? Tidak bisa membagi waktu yang baik. Hah? Tidak bisa membagi waktu yang baik. Tidak bisa membagi waktu dengan baik. Ada saran mungkin teman supaya bisa membagi waktu dengan baik, gimana caranya? Ya, silakan. Syaratnya apa? Yang pakai kopi yang putih apa syaratnya supaya bisa bagi waktu? Siapa namanya? Ya, apa syaratnya supaya bisa tuh bagi waktu? Iya, baik. Dihiris bujur-bujur. Ya, kayak ada ya. Apa kira-kira supaya bisa bagi waktu? Atau yang lain syaratnya apa? Supaya bisa bagi waktu dengan baik? Harus punya jelas tujuan. Jadi kita hidup ini harus seperti di dalam beragama, ada wajib, ya, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang wajib diprioritaskan, yang sunat secepatnya dilakukan, yang mubah dipersilakan dilakukan, yang makruh ditinggalkan, yang haram dicampakkan. Jadi seperti itu. Kalau kita mau membagi waktu hidup itu seperti itu. Misalnya nih, kakak dari contoh ya, ini harus nonton TV atau ikut taklim. Nah, taklim sunat, ya kan? Nonton TV ubah, berarti dahulukan yang nah, ya gitu aja. Jadi itu kayak gitu aja. Paham ya? Nah, saya udah mulai dulu lah ya. Nah, berikutnya. Yang pertama kurang pede. Susah apa yang kedua tadi? Susah mengerti. Di dalam pelajaran, gitu ya. Kurang pede, susah mengerti, susah menghafal. Ya, yang paling berat yang mana? Susah menghafal. Ini ada tips menghafal. Adik-adikku semua, itu sebenarnya adalah ilmu mula. Makanya ada orang, ini kakak di salah satu langgar di dekat rumah kakak nih, Sidin itu kan bisa baca Quran. Gak apa-apa, Sidin kan bisa membaca Quran, tapi hafal mirip hafal Yasin. Nah, masuk. Ya. Jadi tahu nggak kenapa Sidin hafal Yasin, hafal wirid? Tahu nggak? Karena mendengar dan mengulang. Jadi syarat untuk menghafal itu bukan sekali dibaca, tapi seringnya mengulang. Bahkan kalau kita istilahkan 2 kali 10 itu jauh lebih efektif daripada 10 kali 2. Paham maksudnya? 2 menit kita membaca, tapi diulang 10 kali itu jauh lebih baik daripada 10 menit membaca tapi diulang 2 kali. Makanya kita kalau mau nempel itu rumusnya yang standar itu adalah mengulang 7 kali. Makanya tawaf 7 kali kan? Ya, sembahyang kenapa setiap hari 5 kali? Khutbah Jumat setiap minggu 1 kali supaya orang ingat bahwa Allah. Coba aja kalian misalnya sembahyang disuruh setahun sekali, kira-kira ingat Allah kan? Tidak ingat. Jadi kalau dia hendak menghafal, hendak ingat caranya adalah sering-sering mengulang. Setuju teman-teman ya? Jadi rumus untuk bisa hafal supaya ingat caranya bukan memaksakan diri, tapi cukup sering-sering mengulang. Dan itulah metode yang dipakai di SDIT, SMPIT dalam rangka
tahfiz Quran, ya kan? Metode mengulang, ya. Bisa ya? Bermanfaat ilmunya ya? Oke, ya. Kita coba dulu lah ya. Berikutnya. Habis itu sholat. Tidak kesehatan mulai berkurang. Tidak tanggap mulai berkurang karena tidak kesehatan dan berkurang. Kurang dekat dengan orang tua. Kurang apa? Kurang dekat dengan orang tua. Rasa bosan dan suasana sepi. Masih punya masalah pribadi yang punya. Komitmen semakin lemah karena banyak faktor dan diri dia. Maaf itu saya. Ya, yang paling berat yang mana? Orang tua. Dekat orang tua. Abah mama di mana? Serupa. Sekolah apa? SMA mana? Salam baris. Rantau lah. Oke, teman-teman. Ini kakak istilahkan dulu sama teman-teman. Saya kasih gambaran. Kakak ini tahun 2005 pada saat mau pemilihan ketua PWPID Kalsel ditelepon oleh teman-teman Kak Taufik itu dari pengurus-pengurus menelpon Kak Pian, Anda kan maju jadi ketua PWPID Kalsel. Tahu nggak? Saat itu kakak lagi menghadapi sakaratul maut mama tercinta. Kakak lagi di rumah sakit Barabai, mama itu lagi sudah tidak sadarkan diri. Dan akhirnya saya tolak, saya bilang kakak tadi bisa kayaknya berpartisipasi banyak di apa namanya di mana di PI tahun 2005. Dan akhirnya teman-teman tidak berselang lama 2 hari setelah itu mama saya tercinta meninggal. Sudah 2005, hari ini sudah 2017, sudah 12 tahun. Jadi maksud kakak, kalau Pian hari ini merasa tidak dekat sama orang tua, coba pikirkan, Pian ini kayaknya lulus SMA, itu sudah ada lagi lawan orang tua. Nah, mumpung karena prestasi kita, ya, kesuksesan kita itu sebenarnya plus minus adalah doa dari orang tua. Maka dari itu kita mulai sadari, kayak kakak ini, karena berbakti, karena kau lagi, ya paling mengirimkan doa lewat amal-amal jariah diniatkan untuk atas nama beliau. Nah, dia yang masih punya orang tuanya, maksud kakak, mumpung Sidin masih hidup, nah, coba walaupun ya boleh dikatakan kita ini istilahnya tidak pernah bisa membalas orang tua. Adalah yang bisa membalas budi baik beliau kadang, tapi minimal jangan sampai membuat sakit hati orang tua. Alangkah lebih baiknya suatu hari nanti mama kita, abah kita ngomong sama kita, nah, mama bangga, mama senang, mama bersyukur, alhamdulillah berisi anak. Ya. Nah, kalau itu sampai terucap di mulut orang tua kita, berarti kita masuk kategori anak yang soleh. Dan insya Allah apapun amal yang kita berikan itu akan senantiasa mengalir baik kepada orang tua kita. Ya, mau jadi anak-anak yang soleh solehah, amin. Ya, mulai hari ini ya, teman-teman ya, tidak usah lagi. Kalau tuh misalnya orang tua agak nyebelin, ngomongnya kada nyaman, tidak usah ditanggapi dengan tidak baik. Tetap kita berbakti kepada sama orang tua. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Karena ini gambaran dia masih alhamdulillah yang di sini masih lengkap orang tuanya, syukur. Kalau kakak habis 2005 itu tidak punya orang tua lagi, makanya boleh dikatakan sudah umur 18 tahun sudah punya orang tua gitu. Ya, betapa sedihnya ya. Pada saat sekarang sudah berkeluarga, kan pernah anak kakak ini kenal neneknya, kan pernah hanya bisa melihat yang saja. Ya, oke seperti itu. Mudah-mudahan ada komitmen baik buat adik-adik semua untuk berbakti sama orang tua. Oke, berikutnya. Kurang bersosialisasi atau berbicara pada teman, dan teman di dalam keadaan. Udah bosan? Yang paling berat yang mana? Kurang bersosialisasi pada teman. Maksudnya tuh sedikit kawat kah apa namanya? Memang suka menyendiri kan? Apa? Bisa dibantu apa? Ini pendiam kan? Kawan kita yang satu ini pendiam kan? Apa dia jualan? Malah pelatihnya. Kurang bedanya. Nah, Pian aslinya di mana? Balangan. Tapi dengan forum ini sudah ada mulai merasa belajar basic kawan. Sudah ya? Oke. Berarti kayak ada punya permasalahan berat kan? Kalau si ini siapa tadi yang salam berbaris ini siapa namanya? Hikmah. Fatimah. Dia sampai berat bersuara aja sampai berat-beratnya. Buku jago lah kan? Entar salah minum kali kan? Kami minum kali kan? Ya, berikutnya. Tidak bisa menghargai orang lain, saya bukan dalam belajaran, tidak bisa terlalu benar gitu. Yang mana yang paling berat? Tidak bisa menghargai orang lain. Biasa. Itu dalam masalah apa tuh misalnya? Misalnya tuh kayak
atau kayak kawan tuh pendapat tapi pendapat lu lah yang paling jujur. Tapi hari ini komitmen untuk mulai ya. Karena perasaan kita benar, tapi ternyata di depan kita aja kawan kita suka, di belakang malah membicarakan kita. Berarti itu kan sesuatu yang semu ya, sesuatu yang sebenarnya hanya memuaskan sesaat, dibalik itu malah membuat kita sakit hati. Ya kan? Mau mulai hari ini berubah ya? Cobalah berubah supaya jangan egois. Karena Judas dianggap orang ini. Oke ya, cek ya, yang lain juga jangan sampai tidak menghargai orang lain. Maksudnya tidak menghargai orang lain itu bukan berarti kita bukan berarti apa kalau kita menghargai 100 ribu ya, bukan menghargai itu lah. Yang menghargai itu maksudnya apapun pendapat teman kita senantiasa melihat dari sisi baiknya dan itulah kemampuan dia. Jangan maksa permintaannya, nah, berarti itu. Oke, boleh plus dulu dong buat teman kita ya. Ya, ya belum kan? Gugup kan menyampaikan pendapat, jadi yang punya gugup itu kita mikir-mikir loh. Jadi mulai lupa yang ingin kita sampaikan. Dan saat lupa itu kita lama berpikir itu belum lama. Yang paling mudah apa? Gugup. Pernah nggak lah disuruh jadi pemimpin upacara kan? Nah, tapi akhirnya bisa. Terus suruh menyampaikan apa namanya semacam pengantar di acara di sekolah sambutan pernah? Nggak pernah. Tapi di sini dilatih pak. Di sini dilatih. Sudah mulai bisa menguasai diri. Mulai sedikit lah. Nah, jadi yang paling penting kita senantiasa sering latihan. Kayak kakak juga awalnya gugup, akhirnya bisa. Kalau kakak jujur aja dulu sampai kelas 5 SD itu masih kalau maju ke depan kelas berarti sini disambat dulu kebanyakan makan ceker ayam. Karena mengintir, makamnya aja ada, ya. Tapi momennya bisa ada lagi gemetar kayak gini adalah pada saat mulai ikut pesantren kilat. Mulai waktu itu ikut pramuka, mulai bantu bisa jadi ketua OSIS. Jadi harus ada semacam keringat dingin. Jadi kalau adik-adik itu ingin namanya sukses di bidang apapun harus melewati yang namanya pernah melewati yang namanya bapak dingin. Gugup pun pernah harus dilewati. Tapi gugup itu kalau kita berhenti pada saat gugup itu namanya trauma. Dan kalau orang trauma itu akan ada mencoba lagi selamanya. Kakak itu kebetulan menjadi seorang terapi. Karena beberapa orang yang di terapi yang pernah gugur di jembatan Mahakam dulu kecebur trauma naik motor. 2 tahun Siti tidak berani naik motor, habis itu kakak terapi. Caranya adalah itu tadi, gugup tetap dipaksa. Ya, betul ada orang kadewani lawan ular, kadewani lawan hewan tertentu itu namanya trauma. Diparahkan, dipaksa, itu namanya terapi. Nah jadi maksud kakak, kita harus ada semacam memaksakan diri. Karena hakikatnya, adik-adik semua, kita itu sebenarnya lagi harus kewanian. Ya kan? Coba biar ada dari Abi, kalau lagi ada acara, ini wani lewat jalan tengah, mau kuliah, ya, mau model gaya, ya kan? Berarti sebenarnya hakikatnya dasarnya kita ini kewanian, ya kan? Tapi lihat deh, mulai begini, disuruh bertakut pernah, disuruh maju ke depan suka. Kenapa? Karena pengaruh marah dari guru, salah disuka, salah diberi nilai rendah. Gara-gara pengaruh itu akhirnya kita trauma. Nah maka dari itu kita harus hilangkan trauma itu. Diteruskan aja, lagi gugup teruskan aja, lagi kadewani teruskan aja. Siap ya? Oke, berikutnya. Malas dalam belajar. Lupa. Apa? Menunda apa? Cari. Menunda makan, hanya apa polos? Ada yang dari 2 tadi yang paling berat. Malas belajar. Nah, ini kakak saran ya, lawan dia.